Korupsi di Indonesia itu bukan cuma maling kelas teri. Ini udah levelnya perampokan berdarah dingin yang dilakukan di balik meja oleh orang-orang berdasi. Ratusan triliun rupiah duit rakyat dirampok. Uang yang seharusnya buat rumah sakit, sekolah, subsidi, malah lenyap masuk kantong para elit rakus. Dan jangan salah, ini bukan kasus receh. Kita bicara kerugian dari 7 triliun sampai 300 triliun rupiah. Inilah 10 mega korupsi terbesar di Indonesia. Disusun dari yang paling kecil, dalam tanda kutip, sampai yang bikin otak meledak. Lu siap? Mari kita buka boroknya satu-satu. Nomor 10, kasus Bank Century, 7 triliun rupiah. Skandal ini mencuat di tahun 2008, saat pemerintah memutuskan untuk menyuntik dana talangan ke Bank Century, katanya demi menyelamatkan sistem keuangan nasional. Tapi ternyata, di balik dalih penyelamatan, ada permainan kotor. Audit BPK mengungkap banyak kejanggalan. Dana talangan yang awalnya disetujui cuma 632 miliar rupiah, melonjak drastis jadi lebih dari 6,7 triliun rupiah. Banyak pihak curiga uang itu justru dialirkan ke elit politik menjelang pemilu 2009. Sampai sekarang, publik belum mendapatkan keadilan yang utuh. Kasus ini seolah lenyap, seperti uangnya. Nomor 9, korupsi proyek BTS 4G Kominfo, 8 triliun rupiah. Proyek ini seharusnya menjawab kesenjangan digital di daerah-daerah terpencil. Tapi niat baik itu malah dijadikan ladang korupsi. Ex-Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, diduga terlibat dalam penggelembungan anggaran proyek pembangunan 4.200 menara BTS. Modusnya rapi, proyek fiktif, laporan palsu, dan markup harga. Alhasil, negara rugi 8 triliun rupiah lebih. Ironisnya, banyak desa tetap belum merasakan sinyal, sementara pejabatnya sibuk memperkaya diri. Nomor 8, pengadaan pesawat Garuda 9,3 triliun. Garuda Indonesia mencoba naik kelas dengan membeli pesawat baru dari Airbus dan Rolls-Royce. Tapi prosesnya ternyata syarat suap dan gratifikasi. Emir Syah Sattar, ex-dirut Garuda, terbukti menerima suap untuk memuluskan transaksi pembelian. Kerugian negara mencapai 9,3 triliun karena pengadaan yang nggak efisien dan dipenuhi markup. Kasus ini membuktikan, bahkan di langit korupsi bisa tetap merajalela. Nomor 7, skandal ekspor minyak sawit, 12 triliun rupiah. Tahun 2021 sampai 2022, masyarakat Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Barang langka, harga melambung. Tapi ternyata, penyebabnya bukan cuma kelangkaan, tapi juga permainan kotor di balik ekspor CPO, crude palm oil. Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan diduga menerima suap dari pengusaha sawit untuk mendapat izin ekspor. Padahal seharusnya stok itu disediakan untuk kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, negara dirugikan 12 triliun rupiah dan rakyat harus antre minyak di minimarket demi kebutuhan dapur. Nomor 6, Jiwasraya 16,8 triliun. Ini tragedi buat ribuan nasabah yang menaruh harapan di perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya. Manajemen perusahaan memutar dana investasi ke saham-saham gorengan tanpa perhitungan risiko. Parahnya, semua ini dilakukan dengan sadar dan terorganisir. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat menjadi tokoh sentral, memanfaatkan celah regulasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kerugian negara dan nasabah mencapai 16,8 triliun rupiah. Sampai hari ini, banyak korban masih menunggu pengembalian uang mereka. Nomor 5, Asabri 22,7 triliun rupiah. Bayangin, uang pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk negara, dikorup oleh orang-orang dalam. Modusnya mirip dengan Jiwasraya. Investasi fiktif, saham gorengan, manipulasi laporan keuangan. Beni Cokro dan Heru Hidayat kembali jadi dalang utamanya. Nilainya lebih besar, 22,7 triliun rupiah. Dana yang seharusnya menjamin masa tua prajurit malah hilang disikat mafia berdasi. Nomor 4, kilang PT TPPI 37,8 triliun rupiah. Kasus ini tergolong kompleks tapi dampaknya sangat besar. PT TPPI, perusahaan pengolahan minyak kondensat,
diduga bermain mata dengan pejabat SKK Migas. Mereka melakukan jual beli kondensat tanpa lelang, tanpa kontrak resmi, dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ujung-ujungnya, negara rugi 37,8 triliun karena penjualan dilakukan di bawah harga pasar dan tanpa prosedur hukum yang sah. Dua pejabat tinggi Migas, Raden Priyono dan Joko Harsono, ikut terseret. Ini jadi salah satu skandal migas terbesar yang pernah ada di negeri ini. Nomor 3, Duta Palma Group, 78 triliun rupiah. Kejahatan korporasi terbesar di sektor sawit ini melibatkan Surya Darmadi, bos besar Duta Palma. Perusahaan yang menjarah ribuan hektar hutan di Riau, mendirikan perkebunan ilegal, dan merusak lingkungan secara brutal. Tak cuma itu, ia juga menghindari pajak dan menyuap pejabat daerah agar bisa tetap beroperasi. Total kerugian negara dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah. Kasus ini jadi simbol keragusan manusia yang tak cuma merusak keuangan negara, tapi juga bumi yang kita pijak. Nomor 2, skandal BLBI 138 triliun rupiah. BLBI alias Bantuan Likuiditas Bank Indonesia muncul di era krisis moneter 1998. Pemerintah menggelontorkan dana ke bank-bank swasta agar sistem keuangan tak runtuh. Tapi bukannya disalurkan untuk penyelamatan, dana itu malah ditilap oleh para pemilik bank. Beberapa konglomerat besar bahkan kabur ke luar negeri sambil membawa puluhan triliun rupiah. Sampai sekarang, banyak dari mereka belum juga mempertanggungjawabkan uang yang mereka curi. Kerugian negara 138 triliun rupiah, dan rakyat yang harus menanggung utangnya lewat pajak. Nomor 1, Tata Niaga Timah, 300 triliun rupiah. Ini dia puncak kerakusan. Skandal yang mencuat tahun 2023 ini melibatkan kartel ilegal di bisnis timah Bangka Belitung. Harvey Mois, suami dari artis terkenal Sandra Dewi, jadi tersangka utama dalam pengaturan bisnis timah ilegal. Modusnya? Eksploitasi sumber daya secara brutal, manipulasi data produksi, dan kolusi dengan pejabat PT Timah. Kerusakan lingkungannya masif, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Ini bukan sekadar korupsi, ini penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Gila kan? Ini bukan cuma soal uang, ini soal masa depan bangsa yang digerus habis oleh kerakusan elit. Sebenarnya masih ada korupsi lainnya seperti korupsi Pertamina Patraniaga, namun keputusan belum inkrah jadi belum bisa dimasukkan ke dalam list ini. Jadi dari 10 kasus tadi, mana yang paling bikin kamu emosi? Tulis di kolom komentar, jangan biarkan kasus-kasus ini dilupakan. Like, share, dan subscribe, biar kita semua bisa lebih waspada dan nggak terus-terusan jadi korban.